Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini Bu Nurma akan menjelaskan materi tema 2, subtema 2 mengenai gangguan organ pernafasan. Nah, materi sebelumnya yaitu organ pernafasan hewan dan manusia sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir dan like and subscribe channel YouTube kami. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah menonton video ini, yaitu menjelaskan anak-anak diharapkan mampu menjelaskan gangguan organ pernafasan pada manusia. Penyebab gangguan pernafasan. Ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Yang pertama adalah gangguan fisik. Contohnya misalnya ada kelainan organ pernafasan sejak lahir, atau misalnya punya keturunan seperti penyakit asma, ada keturunan asma. Nah, ini merupakan faktor fisik. Yang kedua, faktor bibit penyakit atau virus. Misalnya ada virus TBC, ada TBC, kemudian ada COVID-19, flu, bronkitis, flu burung, pneumonia. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan karena adanya virus atau bakteri. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan atau kabut asap. Nah, ini bisa membuat terjadinya gangguan pernafasan. Penyakit pada organ pernafasan. Penyakit-penyakit pada organ pernafasan diantaranya ada asma, bronkitis, emfisema, tuberkulosis, COVID-19, kanker paru-paru, influenza, pneumonia, tonsilitis, dan difteri. Penyakit yang pertama yang akan kita bahas yaitu asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernafasan akibat alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Dari gambar ini, anak-anak bisa lihat. Itu adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan orang normal itu di gambar yang paling kiri. Di sini, di yang tengah itu saluran pernafasan penderita asma. Yang selanjutnya yang di gambar yang ketiga yaitu serangan asma. Ketika serangan asma terjadi, saluran pernafasannya bagaimana? Nah, gambar kuning-kuning ini merupakan penghambat jalannya nafas. Ya, untuk orang biasa bersih ya, tidak ada penghambatnya. Kemudian untuk yang menderita asma, ketika tidak terjadi asma ini ada kuning-kuning ini hambatannya yang menghambat jalannya nafas. Nah, ketika serangan asma terjadi, penyumbatannya akan semakin besar sehingga jalur udara yang dilewati udara itu semakin sempit sehingga menyebabkan penderita asma menjadi sesak nafas. Faktor yang menyebabkan penyakit asma yang pertama adalah faktor predisposisi atau faktor genetik. Misalnya punya keturunan orang tua kita atau kakek nenek kita yang memiliki penyakit asma. Nah, ini bisa diturunkan kepada penderita asma. Yang kedua yaitu faktor presipitasi. Misalnya ada alergi, perubahan cuaca, stres, lingkungan kerja, atau olahraga atau aktivitas jasmani yang terlalu berat. Pencegahan asma. Saat serangan asma dapat dilakukan dengan 1. Menjauhi alergen. Yang kedua, menghindari kelelahan. Yang ketiga, menghindari stres psikis atau stres pemikiran. Yang keempat, mencegah atau mengobati ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, sedini mungkin. Kemudian yang terakhir caranya yaitu melakukan olahraga renang. Nah, ini renang ini sangat disarankan, atau senam asma. Bronkitis
Penyakit yang kedua yaitu bronkitis, adalah infeksi pada cabang batang tenggorokan atau kita sebut dengan bronkus yang disebabkan oleh adanya virus. Nah, gangguan tersebut akan membuat saluran udara di dalam paru-paru membengkak dan selanjutnya terisi dengan lendir yang akan menyumbat bronkus. Di sini dapat anak-anak lihat ada bronkus yang sehat, gambar yang di atas, gambar di bawahnya ada bronkus yang penyakit bronkitis karena dipenuhi dengan lendir sehingga jalan nafasnya ini terhambat. Penyakit yang ketiga yaitu emfisema atau pembengkakan pembuluh darah paru-paru karena kemasukan udara. Nah, di sini ada gambar alveolus normal dan alveolus yang terkena emfisema. Jika alveolus normal itu bentuknya biasa, tetapi kalau yang terkena emfisema ini membengkak alveolusnya. Penyakit yang keempat yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ingat ya, bakteri yang menyebabkan TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini di sini ada ilustrasi gambar paru-paru yang terkena TBC. Jadi bakterinya ada di dalam paru-paru. Selain menyerang paru-paru, TBC juga bisa menyerang tulang. Nah, dalam organ pernafasan biasanya yang sering diserang adalah paru-paru. Nah, pengobatan TBC ini berlangsung lama sekali, 6 bulan sampai 1 tahun, dan itu pengobatannya tidak bisa terputus, harus terjadi secara terus-menerus, sehingga jangan sampai anak-anak terkena yang namanya TBC. Biasanya gejalanya ditandai dengan batuk darah. Batuk tidak sembuh-sembuh selama 1 bulan atau 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian ketika parah nanti batuknya sampai berdahak, dahaknya ada darahnya. Nah, ini tanda-tanda adanya TBC. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Lingkungan rumah yang kita huni yaitu harus memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak lembab. Nah, ketika udara yang di sekitar kita lembab, nah ini membuat bakterinya senang ada di sana. Sehingga kalau bisa lingkungan rumah kita harus menjadi lingkungan rumah yang bersih, tidak lembab. Selanjutnya ada yang kelima, ada penyakit pneumonia atau peradangan pada bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Di sini dapat dilihat ya, ini adalah pembesaran pembesaran dari alveolus. Alveolus itu kecil, ada di dalam paru-paru. Nah, ini pakai kaca pembesar sehingga bisa terlihat bentuknya seperti ini. Kalau orang normal ini alveolusnya bersih, tapi kalau orang yang terkena pneumonia, alveolusnya ini terisi oleh cairan. Nah, cairan ya sehingga menghambat udara yang masuk dan keluar alveolus. Yang selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan sel kanker dalam paru-paru yang terus tumbuh tak terkendali dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kanker paru-paru dapat dipicu karena kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian terkena asap kendaraan. Nah, ini di sini ada gambar. Ini adalah paru-paru, kemudian ada kanker ya. Yang bundar-bundar ini adalah kanker. Ketika kanker paru-paru, sel kankernya itu akan semakin membesar sehingga nanti membuat paru-parunya menjadi tidak bisa bekerja secara normal dan bisa menyebabkan kematian. Bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh sel kankernya. Kemudian ada tonsilitis atau bisa disebut difteri, adalah peradangan pada amandel yang disebabkan virus atau bakteri. Di sini ada anak-anak bisa lihat untuk amandel yang
normal ada di sebelah kanan, sebenarnya ada amandel yang terkena tonsilitis ada di sebelah kiri. Di sini amandel yang terkena tonsilitis itu membengkak, ya, dan bisa menyebabkan kita sulit untuk menelan atau membuat kita kesulitan untuk bernafas. Penyakit yang berikutnya adalah influenza atau flu. Influenza bisa disebabkan oleh virus influenza. Biasanya yang sering kita rasakan ketika influenza yaitu ada pilek, batuk, kemudian bersin, kemudian ada panas. Nah, ini influenza. Ini adalah gambar virus influenza. Ya, bisa ditularkan melalui droplet. Kemudian yang selanjutnya ada COVID-19 ya. COVID-19 ini coronavirus disease 2019 ya, yang mulai tersebar pada tahun 2019. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV atau virus SARS-CoV-2. Nah, yang dapat menyebabkan gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia dan bisa menyebabkan kematian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.